Namaku Ina. Cerita ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, ketika aku masih duduk di bangku SMA. Sekolahku di salah satu SMK pariwisata di kota. Waktu itu, sekolahku akan mengadakan acara pensi. Sebelum mengadakan event pensi, seperti biasa, pasti diadakan rapat kepengurusan OSIS untuk membuat rencana agar acara dapat berjalan dengan baik. Rapat pertama pun dimulai. Aku dan teman-teman pengurus lain sudah siap berada di ruang OSIS. Karena aku ditunjuk untuk menjadi ketua pelaksana acara saat itu. Maka, akulah yang memimpin acara rapat ini. Rapat berjalan dengan biasanya. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan sore hari. Selesai rapat, aku dan salah satu temanku, Ninda, segera bersiap untuk pulang. Karena rumah kita searah, jadi kami memutuskan untuk pulang bersama. Sebelum pulang, Ninda meminta izin ke toilet sebentar. Aku pun menunggunya di dalam ruang OSIS sambil memainkan handphoneku. Hingga saat aku menunggu, aku mendengar suara gaduh di dalam ruang OSIS. Hah? Siapa sih? Penasaran, aku pun melihat ke dalam ruangan itu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar. Aku membalikkan badanku, dan ketika baru saja aku berbalik, astaga! Sontak aku menengok lagi ke dalam ruang OSIS itu. Mataku menerawang ke setiap penjuru ruang OSIS yang tidak terlalu besar. Semuanya terlihat. Dan jelas, tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal aku mendengar ada suara orang berteriak. Aku mundur perlahan-lahan hingga langkahku terhenti ketika, ya Tuhan, aku merasakan ada seseorang di belakangku dan semua tangan menyentuh bahuku, menggenggamku cukup keras. Ketika aku berbalik, lo Nin, ngagetin aja. Ternyata itu Ninda. Dia bertanya, aku kenapa seperti ketakutan? Aku pun tidak menceritakan yang terjadi, dan langsung bergegas mengajaknya pulang. Keesokan harinya, rapat kedua pun dimulai. Karena 2 hari lagi acara pensi akan digelar. Di tengah rapat,
Aku meminta izin ke toilet untuk buang air kecil. Aku berjalan sendiri melewati lorong sekolah menuju toilet. Tapi entah kenapa, sore itu sekolahku terasa sangat sepi. Kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dan tak sengaja aku berpapasan dengan Ardi, temanku. Ardi bertanya, aku mau kemana? Aku pun menjawabnya dan meminta dia untuk mengantarkanku ke toilet. Ya, pikirku untuk menemani di jalan menuju toilet karena keadaan sekolahku sangat sepi. Agak sedikit horor sih. Sesampainya di toilet, Ardi menungguku di luar. Aku masuk ke dalam toilet. Ada 3 bilik di toilet WC itu. Salah satunya tertutup tidak rapat. Udaranya cukup dingin sore itu, membuatku beser. Setelah selesai buang air kecil, begitu aku keluar dari bilik toiletku itu, aku mendengar suara seorang wanita. Tapi kini ku dengar suara itu tepat di samping toiletku. Suaranya terdengar seperti merintih menangis kesakitan. Aku pun terdiam sejenak dan mulai berpikir. Siapa ya? Perasaan teman-teman cewekku masih berada di ruang rapat. Tak mau memikirkan yang tidak-tidak, aku pun segera keluar dari toilet dan berusaha menghiraukannya. Hingga ketika aku sudah berada di luar, kulihat temanku Ardi sudah tidak ada. Ardi. Aku mencari dia ke toilet samping di toiletku tadi. Saat aku buka perlahan pintu toilet itu, aku melihat helaian rambut yang berjatuhan di pinggir bak air. Saat aku membuka semua pintunya, aku melihat sosok wanita membelakangiku sambil menyisir rambutnya. Suara tangisan itu berasal dari suara wanita itu ternyata. Hei, siapa kamu? Ngapain? Kamu kelas 1? Belum sempat dia menjawab, tiba-tiba saja aku mendengar suara Ardi memanggilku dari luar. Wina? Iya, sebentar. Aku berteriak sambil menengok ke arah luar. Ketika aku kembali berbalik melihat ke arah wanita tadi, astaga! Sosok wanita itu sudah tidak ada. Loh, kok bisa? Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Kakiku lemas. Aku memapah kakiku keluar dari WC itu.
Ardi nampak bingung melihat wajahku yang pucat ketakutan. Dan dia bertanya, kenapa aku keluar dari toilet cowok? Aku tidak menjawabnya. Dan segera mengajak Ardi untuk pergi dari toilet. Hari pun berlalu. H-1 pensi pun akan digelar. Karena besok acara akan dimulai, otomatis pengurus OSIS lebih kerja keras untuk mendekor panggung, memasang tenda, dan lain-lain. Dan pastinya pulang lebih malam. Ya gitu ya. Semua berjalan dengan lancar. Sampai... Astaga. Di tengah kesibukan menyiapkan acara, kulihat dari kejauhan Ninda temanku menggerakkan tangannya seperti menari-nari. Aku dan teman-temanku tampak kaget melihat Ninda dan segera berlari menghampirinya. Ia terlihat melenggak-lenggokkan badannya, seakan dia pandai sekali menari menggerakkan tubuhnya itu. Kulihat matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Dan dia melambat ke arahku. Tak lama dari itu, Ninda pun berteriak-teriak dan menunjuk ke arahku. Ninda kesurupan. Teman-temanku langsung memegangi Ninda. Dan kami pun membawanya ke ruang OSIS. Sedangkan yang lain mencari pertolongan ke sekitar. Hingga akhirnya ada Pak Satpam yang menolong Ninda dan coba memberikan doa-doa. Suasana seketika menjadi tak karuan. Dan setelah kejadian itu, satu persatu dari temanku pun mengalami hal yang sama. Bisa dibilang, ini adalah kesurupan massal pertama di sekolahku ini. Aku mencoba untuk bertanya kepada penjaga sekolah dan satpam tentang kejadian ini. Namun, tidak ada yang mau bercerita satupun. Akhirnya, aku mengajak salah satu kakak kelasku yang bisa dibilang bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib. Aku mengajaknya dan coba berkomunikasi dengan penunggu sekolah ini. Sekitar jam 11 malam, kakak kelasku langsung memulai untuk coba berinteraksi dengan yang ada di sekolahku. Aku mulai merasa merinding, dan rasa tak nyaman juga mulai terasa. Hingga tiba-tiba saja kakak kelasku membuka matanya dan melihat ke arahku. Aku pun kaget. Dan kakak kelasku kini tertawa. Namun, yang terdengar bukan suara dia, tapi suara seorang wanita. Suara itu mirip seperti yang aku dengar beberapa hari yang lalu. Singkat cerita, proses interaksi pun selesai. Aku pun akhirnya diceritakan tentang penyebab kesurupan massal itu. Konon, di sekolahku ini memang ada penunggunya.
dan ia seorang wanita. Katanya, sosok itu akan muncul ketika di sekolah akan ada aktivitas yang mengundang massa. Ketika ada aktivitas itu, sosok itu merasa tidak senang dan tidak suka dengan keramaian. Jadi, jangan heran jika sekolahku akan mengadakan acara, pasti akan ada keanehan yang dialami. Salah satunya kesurupan masal ini.